Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah biiznillah, bismillah bifadlillah, bismillah bi'ilmillah, bismillah bima'rifatillah, bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pemirsa TV An-Nur Jagakarsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia nikmat serta rahmatnya, alhamdulillah kita masih dapat sama-sama menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas sehari-hari. Semoga segala bentuk aktivitas kita senantiasa tercatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada penghulu alam, baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa An-Nur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita hidup di alam dunia bukan hanya sekedar hidup, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya termasuk kita sebagai manusia. Allah mempunyai tujuan dan maksud dalam menciptakan manusia tersebut. Di antara maksud Allah menciptakan manusia ialah tiada lain untuk menyembahnya, untuk taat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pemirsa An-Nur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, selain kita dicipta untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, sebelum kita melakukan ibadah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar ibadah yang kita laksanakan, pekerjaan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan ibadah? Tentunya yang pertama ialah ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui tata cara ibadah yang baik. Dengan ilmu kita akan dituntun bagaimana cara ibadah yang baik. Maka seseorang yang bekerja atau beribadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah dikatakan bahwasannya ilmu dan ibadah, keduanya ini diibaratkan sebagai mutiara yang tidak bisa dipisahkan. Orang banyak ilmu
lalu kemudian tidak dipraktekkan pun sia-sia. Al-ilmu bila thamar, al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tanpa diamalkan diibaratkan pohon yang tak berbuah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, sekalipun kita mempunyai ilmu sedikit, tapi kita mampu mempraktekkannya, mengaktualisasikannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, maka ilmu tersebut menjadi manfaat. Lalu sebaliknya, ilmu kita banyak, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi satu pun tidak diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kasyajar bila thamar, bagaikan pohon tak berbuah. Terlebih hadirin yang dirahmati Allah, dari sekian banyak perintah Allah sebagai Islam, sebagai Muslim, sebagai mukmin, dari sekian banyak perintah ada satu perintah yang wajib kita laksanakan. Di antaranya ialah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, agar ibadah puasa kita tidak menjadi sia-sia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga puasa kita. Kita jalankan puasa kita berdasarkan ilmu yang tepat, berdasarkan pengetahuan yang tepat. Agar puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Karena baginda Rasul katakan di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, illal ju' wal atas, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Karena ibadah yang ia lakukan yang dinamakan dengan puasa di bulan suci Ramadan tanpa didasari dengan ilmu. Kalau dia melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan atau ibadah-ibadah yang lain didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tersebut akan mendapatkan poin di sisi Allah, akan mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Analoginya ialah orang yang tidak biasa mencangkul, lalu kemudian dia melaksanakan mencangkul, maka hasilnya kurang baik. Tapi kalau petani yang sudah terbiasa dan didasari dengan ilmu, dengan cara mencangkulnya, maka hasil mencangkulnya akan menjadi baik. Begitupun kita dalam beribadah. Kalau ibadah kita tidak dasari dengan ilmu, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Maka agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia, tuntutlah ilmu. Setelah dapat aktualisasikanlah, amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini yang dinamakan dengan manusia sesuai dengan yang Allah maksud. Apa yang Allah maksud? Tadi yang Allah katakan, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa TV An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita ini tidak menjadi sia-sia, agar hidup kita ini senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, maka maksimalkan hidup kita di alam dunia ini yang hanya sementara. Oleh karena pemirsa TV An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan tayangan singkat ini senantiasa menjadikan motivasi kita untuk senantiasa semangat mencari, menuntut ilmu agama, senantiasa semangat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dengan tayangan seperti ini, mudah-mudahan ini adalah bagian dakwah media yang secara tidak langsung kita dapat belajar melalui media, dengan memanfaatkan media dalam hal-hal yang positif, memanfaatkan media dengan hal-hal yang baik. Maka tentunya pemirsa yang dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan tayangan-tayangan yang disajikan oleh An-Nur TV Jagakarsa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dapat menjadi hasanah, memperbanyak kekayaan kosakata ilmu buat kita semua, insya Allah.
Pemirsa TV Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit singkat yang dapat saya sampaikan, mutiara hikmah, mudah-mudahan menjadi ibrah dan pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.